Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan pada kesempatan yang kemarin kita telah baca dari fiil-fiil atau perbuatan Rasulullah SAW, ya, bagaimana tentang terkait hukumnya apabila perbuatan tersebut adalah jibillah, kemudian apabila perbuatan tersebut adalah merupakan adat, dan perbuatan tersebut merupakan khususiyah, dan apabila perbuatan Rasulullah SAW itu karena ta'abudan, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila perbuatan itu merupakan penjelasan dari kemujmalan atau globalnya dari nas, dari dalil Alkitab As-Sunnah, begitu pula kita tambahkan terkait dengan tentang perbuatan Rasulullah SAW apabila beliau melakukan kebetulan saja, dengan tanpa memaksudkan untuk beribadah. Jadi karena kebetulan, seperti turunnya beliau bil Aftah, yaitu di Aftah ketika beliau di Mekah, dan bil Batha, dan beliau di Batha ketika beliau berada di Dzul Khulaifah, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketujuh yaitu apa yang kan meninggalkan itu juga merupakan perbuatan, Jadi meninggalkan itu juga perbuatan yang disebut dengan sunnah tarkiyah, sunnah tarkiyah, sebagaimana kita telah sebutkan juga, karena tarak meninggalkan itu juga fiil perbuatan. Ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya sunnah tarkiyah ini termasuk perkara yang penting yang kita untuk mengetahuinya, karena nanti terkait dengan semisal perbuatan bid'ah, di situ apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW padahal ada sebabnya yang mendorong untuk melakukannya, kemudian tidak ada penghalangnya, maka nanti bisa jadinya itu adalah perbuatan bid'ah, kemudian contohnya sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan adzan dan iqamat, atau meninggalkan adzan dan iqamat ketika sholat id. Padahal tuntutannya ada enggak? Ada, sebabnya ada. Kemudian penghalangnya ada tidak? Tidak ada penghalangnya untuk melakukan. Kemudian kenapa beliau meninggalkan? Seperti itu. Atau beliau kenapa meninggalkan Maulid Nabi, atau sahabatnya itu kenapa meninggalkan Maulid Nabi, sedangkan pada waktu itu tuntutannya ada tidak? Ada. Penghalangnya tidak ada. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Begitu pula masalah-masalah yang lain. Dan insyaallah kita akan kirimkan nanti di grup, atau kirimkan siapa untuk antum bisa baca tentang khulasah atau kesimpulan dari perkara yang terkait dengan sunnah tarkiyah, sunnah tarkiyah. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada perkataan mu'alif rahimahullah taala tentang takrir, yakni tentang penetapan atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'alif rahimahullah taala wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai' wa huwa dalilun ala jawazihi alal wajhil ladzi aqarrahu qaulan kana am fi'lan. Adapun penetapan Rasulullah SAW atau ketetapan Rasulullah SAW terhadap sesuatu, maka ini adalah sebagai dalil akan kebolehannya, alal wajah, yaitu dengan segi yang Rasulullah SAW itu menetapkannya, qaulan kana am fi'lan, apakah itu dari suatu ucapan ataukah itu dari suatu perbuatan, misalnya dengan misal akan menjadi mudah. Misal iqrarihi alaihi salatu wasalam alal qaul, itu penetapan Rasulullah SAW atas suatu ucapan, ini penetapan terhadap ucapan. Iqraruhu al-jariyah allati sa'alaha, yaitu penetapannya Rasulullah SAW terhadap atau kepada jariyah, yaitu seorang budak perempuan yang Rasulullah SAW menanyainya, yang bertanya kepadanya ainallah, kemudian dia menjawab fis sama, kemudian beliau menetapkan akan akan apa yang diucapkan oleh jariyah ini. Kemudian atikha, fa innaha mu'minah,
merdekakanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Ya, ainallah, kemudian menjawab fisama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Kemudian contoh penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan. Ya, penetapan beliau alaihi salatu wasallam terhadap perbuatan, yaitu penetapan ya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap sahibus syariah, yaitu ya orang yang melakukan peperangan ya tanpa diikuti oleh syariah itu tanpa diikuti oleh Rasulullah SAW, yaitu pasukan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahib syariah ini mengimami sahabat-sahabat yang lain. Ya, alladzikana yaqra li ashabi, beliau membaca ya untuk ya anggota atau pasukannya, yaitu pasukan atau rombongannya. Kemudian tiap kali selesai dari rakaat ya beliau mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Ya. Itu dengan membaca qul huwallahu ahad. Kemudian faqala Nabi sallam saluh. Ya. Jadi ini dikabarkan kepada beliau sallam apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Ya, saluh, yaitu tanyakanlah kepadanya li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Dengan sebab apa? Ya, karena apa dia melakukan ya yang demikian itu? Fasa'aluh. Kemudian mereka menanyainya. Faqala li'annaha sifatur rahman. Ya, karena ahad ya, qul huwallahu ahad ya, karena ini terkait dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Rahman, Maha Pengasih, wa ana uhib an aqra'aha. Ya, dan aku untuk membacanya karena ini sifatnya Rahman, ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ya, Esa, yaitu tunggal. Ya, tidak ada sekutu baginya. Faqala Nabi sallam ahbiruh. Ya, berilah kabar kepadanya annallaha yuhibbuh. Ya, berikan kabar kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintainya. Ya. Ini nikmat ya. Apa yang dilakukan ternyata ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan diberitakan kepadanya, beri kabar kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintainya. Wa mithalun akhar iqraruhu al-habasyah yal'abuna fil masjid. Contoh yang lain ya tentang perbuatan Rasul ini Habasyah ini, yaitu orang Habasyah yang dari Ethiopia, yal'abuna fil masjid, yang mereka bermain di masjid ya, min ajli ta'lif alal Islam, itu untuk memberikan ta'lif ya bahwasanya ya kemudahan dalam Islam ya, melunakkan dalam agama Islam ini suatu hal yang diperbolehkan, tidak dilarang ya. Kemudian enggak dikatakan ya Islam itu keras, Islam itu enggak ada kemudahan di dalamnya, tidak ya. Di sini ketika hari raya ya Rasulullah SAW ya memberikan takrir, yaitu ketetapan atas apa yang dilakukan oleh Habasyah ketika mereka bermain ya senjata ketika hari raya ya, ketika hari raya. Kemudian fa amma ma waqa'a fi ahdihi, adapun apa yang terjadi di zamannya alaihi salatu wasalam, walam ya'lam bihi, dan beliau alaihi salatu wasalam tidak mengetahuinya. Ya, beliau tidak mengetahuinya, fa innahu la yunsabu ilaih. Maka ini tidak dinasabkan ya, tidak disandarkan kepada beliau. Akan tetapi walakinnahu hujjatun li iqrarillahi ta'ala ya lahu. Akan tapi ini adalah hujah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkannya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak tahu ya akan suatu perkara yang dilakukan oleh sahabatnya ya, kemudian ya tidak disampaikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka ini ya merupakan penetapan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu takrir dari Allah Subhanahu wa taala akan hal itu ya. Walidzalika, oleh karena itu, dengan contoh nanti akan mudah. Walidzalika istadala as-sahabah, oleh karena itu istadalla sahabah ya, oleh karena itu ya sahabat itu beristidlal, berdalil akan bolehnya azal bi iqrarillah ya, azal itu boleh ya dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya, lahum alaih, itu untuk mereka atas azal tadi. Azal
Yaitu qala Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, ya kunna na'zil. Dahulu kami melakukan azal, ya, dan Quran itu apa? Turun. Ya, muttafaqun alaih. Zada Muslim qala Sufyan walau kana syai'an, seandainya sesuatu itu apa? Ya, dilarang darinya, yunha anhu lanahana anhu Al-Qur'an, maka tentu sungguh ya Al-Qur'an itu akan ya melarang kita darinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melarang kita darinya. Ternyata apa? Ya, diikrarkan, yaitu bolehnya azal. Apa azal? Hmm? Apa? Jadi seorang itu apa? Berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian sebelum sudah dimasukkan, ya, sudah dimasukkan, sudah mau keluar, kemudian dicabut, kemudian dikeluarkan di luar. Jadi pahami? Jangan dibayangkan, ya, dipahami dulu. Ya, bahasanya apa? Ya, seorang berhubungan badan dengan istrinya, kemudian mau keluar, ya, kemudian apa? Ya, dibuang di luar. Karena apa? Kalau nanti dibuang di dalam apa? Kemungkinan misalnya apa? Jadi, ya, jadi hamil maksudnya kayak gitu. Ya, azal itu diperbolehkan. Tapi kalau nanti jadi, ya itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mungkin orang yang banyak ya memiliki anak kemudian pengen mengatur dalam ya apa hamilnya si istri, yaitu bisa melakukan azal. Ya, tapi ya itu tadi, nanti kalau ternyata sudah azal jadi, ya itu adalah yang ya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dahulu mereka yang melakukan azal dalam keadaan apa? Quran itu turun kepada mereka, ya. Dan juga berarti ini apa? Rasulullah tidak mengetahui, kemudian apa? Ya, Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala tidak menegurnya. Ya, kalau salah atau dilarang mesti apa? Nanti akan turun apa? Ayat. Berarti ini apa? Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala anna iqrarullah hujjah, dan perkara yang menunjukkan bahwasanya penetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hujjah, ya, bahwasanya apa? Al-afal mungkarah, ya, perbuatan yang diingkari, ya, itu perbuatan mungkar yang dahulu alatikanal munafiquna yufunaha, ya, yang dahulu orang-orang munafik itu yufunaha, yaitu menyembunyikannya, bayyanahallahu taala wa yunkiruha alaihim. Karena nanti kalau itu mungkar mesti Allah Subhanahu wa taala apa? Akan menjelaskannya, akan apa? Ya, akan ya mengingkarinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, apa yang disembunyikan orang-orang munafik apa? Allah bongkar. Ya, Allah bongkar. Ya. Karena ikrol, makanya di sini apa? Ikrarullah itu hujjah. Ya, sebagaimana ya dalam tadi, yaitu ya perbuatan azal. Ya, perbuatan azal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bongkar apa yang ada di dalam apa? Ya, hati dari orang-orang munafik, apa dari apa yang mereka sembunyikan. Ya. Padahal ala anna masakatallahu anhu fahuwa jaiz. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya diam ya tentangnya itu apa? Maka boleh, ya, untuk menunjukkan tadi ya azal. Ya, itu diperbolehkan. Ya, dan sebagaimana ya kita tambahkan, kalau namanya takrir itu apa? Ketetapan. Ya, jadi takrir itu adalah ya ketetapan. Jadi apa? Dilarang dari ya ditahan dari pengingkarannya, yaitu ditetapkan. Ya, itu adalah ya ditetapkan. Yaitu dibolehkan. Ya, seperti itu kan? Ya, diperbolehkan. Jadi seorang itu apa? Tidak berdosa ketika melakukannya. Ya. Dan contoh dari apa? Azal ini apa? Banyak. Contoh dari ikrar ini banyak sekali. Ya, jadi contoh dari ikrar ini adalah banyak sekali. Seperti apa? Ikrarnya Rasulullah SAW atas suatu kewajiban. Jadi dahulu beliau SAW itu apa? Ya, turun padanya ayat tentang berpindahnya Ka'bah. Ketika itu sahabat apa? Ya, berada di Masjid Quba. Ya, masih menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian apa? Diperintah untuk berputar. Ya, ada sahabat yang mengabarkan bahwasanya apa? Al-Quran turun memerintahkan untuk apa? Untuk mengarahkan wajah mereka itu ke kiblat. Kemudian mereka berputar dalam sholatnya. Ya, bisa dipahami. Ya, jadi dulu menghadap ke ya Baitul Maqdis, kemudian apa? Para sahabat
berputar ya menuju arah kiblat. Ini dalam perkara yang wajib kan, dan ini diikrarkan oleh Rasulullah SAW, tidak tersamarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian Rasulullah SAW di sini apa? Tidak mengingkarinya ya. Maka di sini apa? Ya boleh, yaitu seorang itu apa? Di situ bahkan wajib di situ ketika itu untuk mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. Bisa dipahami? Kemudian ikrarnya Nabi SAW dalam perkara sunnah. Ya, ikrarnya beliau alaihi salatu wasallam dalam perkara sunnah. Contohnya ikrarnya beliau SAW kepada Bilal. Ya, Bilal ditanya tentang apa? Ketika sudah selesai berwudu, kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu melakukan 2 rakaat yang dinamakan salat apa? Salat sunnah wudu. Beliau ikrarkan. Diketahui oleh Rasulullah SAW, tapi apa? Tidak diingkari. Maka menunjukkan di situ apa? Ya sunnah, menjadi sunnah. Itu salat sunnah wudu. Makanya seorang itu misalnya dari berwudu bisa dia niatkan apa? Sekalian salat tahiyatul masjid dan dia apa? Salat sunnah wudu ya. Supaya mendapatkan pahala dari salat sunnah wudu dan salat tahiyatul masjid. Ya. Maka di sini apa? Ya. Apabila dilihat tentang apa yang begitu pula ikrarnya Rasulullah SAW terhadap Khalid bin Walid, yaitu ketika apa? Beliau radhiyallahu ta'ala memakan dob. Ya, beliau mengatakan saya tidak suka. Ya, karena beliau apa? Di tempatnya beliau tidak mendapati seperti itu. Tapi Khalid bin Walid apa? Memakannya. Ya. Maka di situ apa? Menunjukkan bolehnya. Walaupun beliau alaihi salatu wasallam apa tidak memakannya, tapi boleh memakan dob. Ya. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan kan di Bulughul Maram ya, dob itu apa? Hewan seperti kadal. Ya, agak besar ya sedikit, kemudian apa? Itu bisa ya seorang itu apa? Memakannya. Ya, berbeda dengan komodo. Kalau komodo terlalu besar. Ya. Nah, itu masuk nanti binatang buas. Kalau dob ya itu biasanya berada di gurun, ya, berada di gurun. Bisa dipahami di sini? Jadi banyak ya penetapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya antum sudah ada gambaran dari apa yang kita ya sampaikan. Kemudian ya qala al-musannif, kita tambah sedikit, wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu min wasfin fi khuluqihi ya. Jadi termasuk contoh dari apa yang disandarkan kepada Nabi sallam dari wasfin fi khuluqihi, yaitu sifat dari akhlak ya beliau alaihi salatu wasallam. Ini akhlak kan sifat. Yaitu karena Nabi SAW ajwadan nas wa asya'an nas. Yaitu bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang apa? Sangat pemurah. Yaitu paling pemurahnya manusia. Dan juga beliau adalah paling beraninya ya manusia. Ya, ini akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, akhlaknya Rasulullah SAW. Yaitu lebih ya pemurah daripada apa? Angin yang apa? Angin yang bertiup. Ya, seperti itu dalam hadis. Ya. Kemudian wa mithalu ma udhifa ila Nabi sallallahu min wasfin fi khilqatihi. Dan juga apa? Misal apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi wasallam dari sifat dari bentuk apa? Tubuhnya beliau alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu rabaah. Yaitu beliau itu apa? Ya, adalah rabaah, yaitu beliau adalah rabaah minar rijal. Diterangkan di situ laisa bitawil wala bil qasir. Beliau itu tidak tinggi sekali dan juga tidak apa? Pendek sekali. Ya. Ini yang terkait dengan sifat, karena sebagaimana kita telah katakan, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan definisi tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang akhbar terkait dengan sifat dan ya apa? Perkataan, perbuatan, kemudian apa? Ketetapan dan juga wasaf. Ya, beliau menyebutkan di sini wasaf. Bagaimana kita telah sampaikan, kalau ahli usul ya, mereka menyebutkan terkait dengan apa? Perkataan, perbuatan dan ketetapan saja. Ya, tapi di sini Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana definisi yang diberikan oleh siapa? Ahlul hadis. Ya, sebagaimana yang diberikan oleh ahlul hadis, yaitu memasukkan sifat, dan sifat ini masuk padanya khalqiyah, itu terkait dengan ciptaan ya, bentuk tubuh atau yang semisalnya ya. Kemudian apa? Wa khuluqiyah, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka di sini apa? Berbeda pembahasan antara ahli usul dan muhadditsun. Ya, ketika mereka meneliti tentang ahbar, yaitu khobar dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau usuliyun mereka membahas tentang ya bagaimana apa? Berhujah. Ya, bolehnya berhujah dan tidak bolehnya berhujah. Adapun kalau muhaditsun mereka membahas tentang ya terkait dengan ini bisa diterima ataukah tidak. Ya, sahih kemudian bisa diterima, diamalkan, dan tidak sahih tidak diamalkan. Misalnya seperti itu. Ya, bisa dipahami di sini. Kita cukupkan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah taala kita akan masuk tentang ya bahasan yang baru, yaitu terkait dengan mustalah hadis walaupun secara ringkas ya pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.